Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama Solobiansyah, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Rekaman CCTV merekam aksi begal seorang perempuan di Jalan Basuki Rahmat, Palembang, Kamis dini hari lalu. Korban dibegal saat pulang bekerja. Dua pelaku yang berboncengan memepet korban dan mengancamnya dengan senjata api. Karena takut, korban menyerahkan sepeda motor yang langsung dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian ini, korban tak hanya kehilangan sepeda motor, namun juga uang tunai, STNK, dan dokumen pribadi. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Kemuning dan kini dalam penanganan polisi. Pas ibu aku balik gawe dari KI yang balik ke atau turun dia hanya agar ke Sisto dia melakukan gua pakai motor NMAX pada itu Ngomong apa dia? dia ngomong serah ke motor aku ketembak aja. JH terbaring di rumah sakit di Palembang setelah menjadi korban penusukan pada Sabtu pagi lalu. Korban mengalami luka tusuk di lengan dan kening hingga harus menjalani operasi. Peristiwa ini bermula saat korban menagih uang rokok yang diduga digelapkan pelaku saat keduanya bertemu di sebuah hajatan. Pelaku sempat berdalih akan mengambil uang pengganti di rumah, namun pelaku diduga kembali membawa pisau dan menusuk korban. Di lorong tuh ada hajatan itu, ada hajatan itu bapak tuh ketemu sama budak yang disuruhnya beli rokok kemarin. Jadi dipanggil bapak, ditarik bapak kan bajunya tuh. Jadi uji budak itu tuh, iya mang, kayak balik ke duduk rokok kamu aja. Aku balik dulu katanya. Datanya balik dah nih ngambil pisau. Ngambil pisau langsung nak nuja papa. Papa tuh sempet ngelak bapak tuh berlari, dikejarnya enggak. Jadi papa tuh tercampak pas dikejarnya. Oh, pas ditujanya. Oh, pas papa jatuh ditusuk ya. Campak ditujanya kan, nuja di bagian sini kan. Nangkis papa sama ini. Jadi tembus ini. Oh, tembus. Pisaunya. Selain di tangan di mana lagi? Dia ada di kepala bagian sini. Anak korban melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang. Identitas pelaku telah dikantongi dan kini masih dalam pengejaran polisi. Kami habis menerima laporan bahwa telah terjadi penusukan terhadap seorang laki-laki yang mana beliau terluka di bagian tangan sebelah kiri dan kening. Peristiwa ini terjadi karena memang sebelumnya antara korban dan pelaku sudah terjadi perselisihan. Untuk laporan sudah diterima oleh SPKT Polrestabes dan sekarang untuk pelapor sedang diarahkan ke bagian reskrim untuk selidiki lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ratusan rakit tambang emas ilegal kembali beroperasi di Sungai Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo, Jambi, meski sebelumnya sempat dirazia polisi. Menyikapi hal tersebut, kepolisian berencana kembali melakukan penindakan dan melibatkan pemerintah desa dalam pengawasan. Kepala desa menyebut pelaku tambang didominasi warga setempat. Upaya persuasif telah dilakukan dan aktivitas ilegal yang ditemukan akan dilaporkan. Polisi menegaskan penertiban akan terus dilakukan. Aparat yang terbukti terlibat dalam aktivitas tambang ilegal juga akan ditindak tegas. Ada penindakan hukum. Kami akan berkoordinasi dengan Polres Tebo untuk sama-sama kita mencari solusi dan jalan keluarnya supaya aktivitas seperti ini bisa kita hilangkan. Aktivitas baru hampir setengah bulan. Itu masyarakat setempat atau ada masyarakat dari luar? Masyarakat setempat. Mungkin pasca didatangin, kita desa sendiri sudah berupaya sebelumnya? Sudah. Kami sudah bekerjasama dengan Bapak Kapolsek Sumai, memberi himbauan, pendekatan secara persuasif, gitu kan, semua yang terkait, bagaimana mestinya hal itu tidak dilakukan. Kebakaran menghanguskan 3 ruang kelas SD Negeri 14 Tirta Kencana Tulang Bawang Barat, Lampung, Kamis kemarin.
Api cepat membesar dan melalap isi ruangan, diduga akibat banyaknya material mudah terbakar serta tiupan angin kencang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya menjinakkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Peristiwa terjadi setelah seluruh siswa pulang sekolah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Jadi begini, untuk saat ini yang menjadi fokus prioritas kami adalah memastikan tidak ada korban jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan opsi-opsi lain terkait dengan ruang kelas darurat, memastikan seluruh kegiatan belajar mengajar bisa tetap berjalan. Nah, untuk saat ini kita lagi terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menginventarisir apa saja harta benda ataupun barang yang memang menjadi dampak dari kebakaran tersebut. Warga korban dugaan investasi bodong mendatangi sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu setelah mendapat informasi terduga pelaku berada di lokasi tersebut. Mereka menuntut kejelasan atas dana yang diduga dibawa kabur dan nilainya mencapai miliaran rupiah. Suasana sempat memanas saat penghuni kontrakan menolak membuka pintu. Polisi dan tokoh masyarakat kemudian turun tangan untuk meredamkan ketegangan. Kuasa hukum korban menyebut para investor dijanjikan keuntungan berlipat ganda dari modal yang ditanamkan. Kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Bengkulu. Hingga kini terduga pelaku belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Di grup itu setelah didata jumlah kerugian itu kisaran hampir miliaran rupiah. Oke, itu satu. Sehingga saya dan tim memberikan edukasi kepada mereka dan kepada klien yang kami tangani. Nah, hari ini puncaknya setelah menempuh jalur kekeluargaan, klien-klien kami dari ATP Law Firm itu menemui si bersangkutan tapi tidak ada itikat baik, akhirnya diputuskan membuat laporan di Polresta Bengkulu. Tumpukan busa putih tebal memenuhi saluran air yang berada di Jalan Nurdin Panji, Sukarame, Palembang. Busa menutupi permukaan anak sungai Selincah di Kelurahan Kebun Bunga dan menarik perhatian warga. Ketua RT setempat menyebut fenomena ini bukan hal baru. Kondisi serupa kerap terjadi saat puluhan tahun lalu, terutama saat musim kemarau dan debit air menurun. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah berencana memperlebar gorong-gorong dari 1 meter menjadi 4 meter agar aliran air lebih lancar dan penumpukan busa dapat dikurangi. Ya, dari awal ada sungai ini, kami dari tahun 96 di sini air ngalir memang itu. Bukan karena pabrik apa? Mbak, Dakate, memang dari dulu kayak gini. Bukan dari pabrik busa ataupun apa, tapi itu memang dari seluruh limbah rumah tangga yang berada di Kebun Bunga maupun di Kecamatan Alang Lebar. Nggak ada. Untuk keluhan sendiri nggak ada keluhan apa-apa, karena itu memang sudah lama. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jemaah haji lansia asal kota Bengkulu, Umi Kasnini, meninggal dunia di Arab Saudi setelah menjalani perawatan sejak 26 Mei lalu. Almarhumah dirawat akibat penyakit tumor yang dideritanya dan sempat menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit. Umi Kasnini wafat pada 12 Juni 2026 waktu Arab Saudi dan dimakamkan di Tanah Suci. Sebelumnya, almarhumah tergabung dalam kloter 3 Padang dan sempat menunda kepulangan ke tanah air karena kondisi kesehatan. Sementara itu, 1 jemaah lansia lain yang sempat dirawat dilaporkan telah membaik dan kembali ke Indonesia. Hingga kini, 1.334 jemaah haji asal Bengkulu telah tiba di daerah masing-masing dan masih dalam pemantauan kesehatan. Telah meninggal dunia salah seorang jemaah haji Provinsi Bengkulu yang sedang dirawat di Rumah Sakit Al-Jilani Hospital di Jeddah. Jemaah haji tersebut atas nama Ibu Umi Kasnini Rashid Bersai bin Rashid. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2026 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 00.30 waktu Arab Saudi di ruang perawatan intensif atau ICU Rumah Sakit Al-Jilani Hospital di Jeddah.
Pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang masih berlangsung di Asrama Haji Sumsel. Hingga 9 Juni 2026, 2.657 jemaah dari 6 kloter telah kembali ke tanah air. Data PPIH debarkasi Palembang mencatat, jumlah jemaah yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi 8 orang. Jemaah terakhir yang wafat berasal dari Kabupaten Musirawas dan tergabung dalam kloter 12. PPIH Sumatera Selatan mengimbau jemaah yang masih berada di Tanah Suci untuk mematuhi ketentuan barang bawaan agar tidak menghambat proses kepulangan. Sementara itu, pemulangan jemaah haji lainnya terus berjalan sesuai jadwal. Ada 8 orang yang sudah meninggal, 7 orang itu dari Sumatera Selatan, 1 orang dari Bangka Belitung. Ya, dengan rasa duka, ya, beliau mendahului jamaah-jamaah yang lain. Tetap jaga kesehatan, jaga kemakburan yang sudah berhaji ini. Kita berharap kembali ke tanah air dengan aman. Hari ini kloter 7 dan kloter 7 ini semuanya dari Bangka Belitung. ...444 jemaah dan petugas kloter 6 debarkasi Palembang, asal Palembang, Musi Bajuasin, dan Musirawas tiba di Asrama Haji Sumatera Selatan dengan penuh sukacita. Di tengah suasana kepulangan, perhatian tertuju pada stan pempek di area aula. Banyak jemaah langsung menikmati pempek dan menyeruput cuko khas Palembang sebagai pelepas rindu setelah sekitar 40 hari menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Bukan kangen lagi lah, terbayang-bayang singgonya di Mato. Ini nyampe langsung hidup cukup. Mak itu ada pempek langsung borong, langsung bagi-bagi. Ini juga kawan-kawan langsung bagi-bagi, alhamdulillah. Sampai kehabisan. Sampai kehabisan, ini padahal beli tidak dapat lagi. Nasi mandi, nasi biryani, lemak kalau pokoknya. Makanannya lemak kalau. Tapi tetap nyampe sini langsung. Tapi tetap pempek telah the best. Kerinduan terhadap cita rasa kampung halaman membuat antusiasme jemaah begitu tinggi. 150 paket pempek yang disiapkan pengelola asrama habis dalam waktu singkat. Bahkan sebagian jemaah tidak kebagian. Saya belinya antusias karena mereka udah kangen dengan pempek kan, udah lama. Satunya 30.000. Isi 10. Iya. Dalam kemasan semua. Iya, dalam kemasannya. Pengelola asrama berencana menambah stok pempek pada kloter berikutnya untuk memenuhi tingginya minat jemaah yang ingin kembali menikmati kuliner khas Palembang setibanya di tanah air. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Data Dinas Kesehatan Sumatera Selatan menunjukkan kasus campak terus menurun sejak awal tahun 2026. Tercatat 3.101 kasus suspek dengan 809 kasus terkonfirmasi positif. Lonjakan kasus sempat terjadi pada Februari hingga April dan memicu status KLB di sejumlah daerah. Namun, sejak Mei hingga awal Juni tidak ditemukan lagi kasus positif baru. Penurunan kasus didukung pelaksanaan vaksinasi dan imunisasi tambahan di 4 daerah terdampak, yaitu Palembang, Prabu Mulih, Banyuasin, dan Musirawas Utara. Hingga kini cakupan imunisasi campak di 4 daerah tersebut telah mencapai 70,6% dari total sasaran. Untuk status sekarang tidak lagi KLB karena sudah mengalami penurunan kasus dari yang positif sehingga tidak ditemukan lagi kasus yang positif sampai saat ini. Neti Susanti mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang pada Jumat siang untuk melaporkan pencurian yang terjadi di rumah kontrakannya di Jalan Pangeran Ratu, seberang Ulu 1, Palembang. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Rabu dini hari. Korban yang terbangun pada paginya terkejut mendapati kondisi rumah berantakan. Saat memeriksa barang-barang miliknya, korban mendapati uang tunai yang disimpan hilang. Selain itu, pelaku juga membawa kabur surat tanah serta puluhan hewan hias. Kehilangan ayam, burung, dompet, duit, surat tanah. Yang kehilangan nih, ayam banyak sekarang ayam tuh, 12 ekor. Jago, ayam tenan, ayam tino kan, yang ingon anak-anak aku. Berumurai batu, kacar, lakbat,
Memang galak ya uang itu hilang, tapi tidak ketahuan ya kecil-kecil. Nah ini sebesar cak kehilangan ini. Dibongkar ini, di belakang lewat. Sekarang kami mendapatkan laporan dari seorang ibu-ibu bahwa rumahnya kebobolan tadi pagi sekitar pukul 3 dini hari. Oh, itu apa aja yang hilang? Dari keterangan korban, yang hilang adalah ternak unggas berupa ayam bangkok, burung murai, dan lain-lainnya, beserta uang tunai sebesar 2.500.000. Itu ini hewan hias ya, Punang? Termasuk hewan hias. Itu kalau hewan hias sendiri kerugian berapa? Masih belum dicek dan diperiksa lagi untuk kerugiannya berapa pastinya, nanti dilaporkan kembali. Korban menduga aksi pencurian dilakukan lebih dari 1 orang. Laporan tersebut telah diterima polisi dan kini dalam proses penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di Treskrimsus Polda Sumatera Selatan memusnahkan 20.088 botol minuman keras ilegal hasil pengungkapan peredaran miras pada April 2026. Pemusnahan dilakukan di kawasan Jalan Pakri 5 Palembang Kamis pagi. Ribuan botol miras digilas menggunakan alat berat hingga hancur untuk mencegah kembali beredar di masyarakat. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis minuman beralkohol yang disita dari sejumlah lokasi penyimpanan dan distribusi ilegal. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 4 tersangka, sementara proses penyidikan masih terus berlangsung. Kita melaksanakan pemusnahan barang bukti miras oplosan, di mana kita ketahui jenis miras oplosan yang kita sita lebih kurang 20.088 botol. Dan kemudian dalam miras sebanyak itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah miras oplosan Benson jenis vodka. Untuk perkaranya sudah petunjuk harus kita lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai perkaranya P21 dan bisa tahap 2. Dalam video yang direkam warga, 2 oknum debt collector diduga hendak mendarik paksa sepeda motor yang terparkir di RSUD Jenderal Ahmad Yani, Kota Metro Lampung. Mendapat laporan, polisi segera mendatangi lokasi dan menghentikan upaya penarikan tersebut. Adu argumentasi antara petugas dan kedua debt collector pun sempat terjadi. Setelah sekitar 30 menit, kedua oknum debt collector akhirnya meninggalkan lokasi tanpa membawa kendaraan yang akan ditarik. Polisi menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika mengalami atau menyaksikan kejadian serupa, agar praktik penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur dapat ditindak. Yang kedua, wajib dilakukan oleh jurusita. Debt collector tidak berhak menyita barang dalam notik jaminan fidusia. Jelas. Itu aja aturannya. Dasarnya apa? Undang-Undang Fidusia dan Putusan MK nomor 18 tahun 2019. Dasarnya jelas, ada penetapan sikap pengadilan, ada jurusita yang melakukan penyitaan boleh. Dan menyitanya juga tidak boleh di jalan. Kalau nyita di jalan berarti apa? Pidana. Kenaikan harga Pertamax mencapai 16.650 per liter di Sumatera Selatan semakin membebani masyarakat, terutama pengemudi ojek online di Kota Palembang yang menggunakan sepeda motor berkapasitas mesin besar. Bagi para pengemudi, penggunaan Pertamax membuat biaya operasional harian meningkat, sementara pendapatan dari layanan ojek online tidak mengalami penyesuaian. Di sisi lain, beralih ke BBM subsidi juga bukan pilihan mudah. Pengemudi harus menghabiskan waktu mengantri di SPBU sehingga mengurangi waktu bekerja dan potensi pendapatan. 80. Iya. Sama baik, 80 tiap pagi. Iya. Kenaikan itu sepeminta lah. Iya. Ya terpaksa kita larinya ke Petalit itulah. Mau tak mau. Kesusahan kita sebagai driver ini yo, wong kan banyaknya berlari ke Petalit kalau dibanding ke Pertama, karena mahal. Sekarang antrian lebih panjang kan? Antriannya lebih panjang. Biasanya kalau ngisi 30-an. Untuk ekonomi juga ya berpengaruh karena kan barang-barang lah sekarang lah banyak naik kalau. Sejumlah warga di Muaro Jambi mengaku baru mengetahui kenaikan harga Pertamax saat melakukan pengisian BBM di SPBU.
Meski harga naik, banyak pengendara tetap memilih Pertamax karena antrean Pertalite dinilai lebih padat. Pihak SPBU telah menerapkan harga baru Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan tersebut dikeluhkan warga yang merasa beban pengeluaran semakin bertambah di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Warga berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut agar harga BBM lebih terjangkau. Baru tahu hari ini Baru tahu hari ini Bang ya? Yo, nggak tahu itu ya Bang. Agak keberatan lah kami masyarakat kecil nih. Untuk Pertalite juga antriannya model itu kan. Sementara Pertalite antriannya panjang gitu ya, keluar ya? Panjang sekarang. Nah, baru tahu juga hari ini Bang ya kenaikan itu. Kaget Bang ya dengan kenaikan itu? Iya. Harapannya seperti apa Bang? Ya, harapannya ya dibikinnya kemarin lagi lah. Oke Bang. Kemunculan seekor ular sanca di atap kantor Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sempat menggegerkan para pegawai. Menerima laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi dan mengevakuasi ular dari area perkantoran. Pihak dinas menyebut kemunculan satwa liar seperti ular dan biawak bukan kali pertama terjadi. Lokasi kantor yang berada di dekat aliran sungai diduga menjadi jalur pergerakan satwa menuju kawasan perkantoran. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pegawai diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera berkoordinasi dengan pihak terkait jika menemukan satwa liar yang berpotensi membahayakan. Kemudian ini ada yang keberapa sekian kalinya. Ada juga biawak gitu ya. Karena kan kita memang dekat dengan kali juga. Sudah sering kadang datang terus hilang gitu kan ketahuan. Nah ini kebetulan dia standby di situ masih bisa kita temukan. Ya ada sih rasa takut juga ya. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak lagi lah ke depannya. Nggak datang lagi lah. Pembangunan kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah di Bengkulu memasuki tahap pelaksanaan fishing setelah proses penyerahan dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu. Tahap awal pembangunan ini mengalokasikan anggaran sebesar 40 miliar rupiah dari total 100 miliar rupiah dan ditargetkan rampung dalam waktu 2 tahun. Kawasan danau akan ditata menjadi destinasi wisata terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang termasuk ruang untuk kegiatan budaya dan adat masyarakat. Proyek yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum ini berada di atas lahan seluas 5 hektar sebagai upaya pengembangan destinasi unggulan daerah. Selama proses pembangunan berlangsung, kawasan tertentu akan ditutup sementara demi menjaga keamanan dan kelancaran pekerjaan. Sekian miliar, cuman karena memang negara kita betul-betul sedang fokus ya, tidak hanya satu tapi banyak hal, sehingga kemudian untuk tahun ini hanya 37 ya kurang lebih. Harapan kita tahun depan itu ada sisanya 70 sekian. Maka saya katakan tadi kita akan berjuang untuk meyakinkan Kementerian PU melalui Dirjen dan juga kawan-kawan Komisi 5. Apalagi di Komisi 5 kan sudah ada orang Bengkulu kan. Nah dulu nggak ada, kita masih minta tolong sama Jambi. Ya sekarang sudah ada Putri Bengkulu, lebih mudah insya Allah. Program cek kesehatan gratis di Pangkal Pinang telah mencapai 44,30% dari target 64% populasi sasaran. Capaian tersebut menunjukkan antusiasme yang baik dalam memanfaatkan layanan meski masih dihadapkan pada sejumlah kendala, rendahnya kesadaran sebagian warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Program ini bertujuan mendeteksi penyakit sejak dini, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui layanan yang mudah diakses tanpa biaya. Untuk meningkatkan capaian, petugas kesehatan aktif melakukan kunjungan ke sekolah, puskesmas, fasilitas layanan publik, hingga berbagai kegiatan dan event UMKM, sekaligus memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya deteksi dini penyakit. Pemerintah berharap masyarakat semakin memanfaatkan layanan CKG di fasilitas kesehatan terdekat agar risiko penyakit dapat diketahui lebih awal dan ditangani lebih cepat. Kendalanya masih kurang partisipatif ya dari masyarakat umum untuk sukarela mendaftarkan diri untuk diperiksa screening CKG. Karena pada prinsipnya kan kita CKG ini adalah sukarela untuk mendaftarkan. Cuma karena minat untuk
secara sukarela itu masih kurang, jadi kita jemput bola. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap MYH, 38 tahun, terduga pengedar ekstasi di Gandus, Palembang, Selasa malam. Penangkapan dilakukan melalui operasi penyamaran sebagai pembeli. Saat transaksi berlangsung, polisi menyergap dan menangkap tersangka. Dari tersangka, polisi menyita 25 butir ekstasi hijau berlogo TikTok seberat 11,17 gram, serta satu telepon seluler yang digunakan untuk bertransaksi. Saat ini, tersangka ditahan di Polda Sumsel. Polisi masih memburu jaringan pemasok narkotika yang terkait dengan tersangka. Dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah ataupun banyaknya itu 25 butir. Naas dialami Yuyun, ibu rumah tangga warga Jalan K. Haji Ashari, Seberang Ulu 1, Palembang. Kalung emas miliknya dijamret saat mengendarai sepeda motor pada Rabu pagi 10 Juni 2026. Peristiwa itu terjadi di Jalan Gubernur Haji Bastari, tepat di depan kantor Kejati, Sumatera Selatan. Sepulang berbelanja dari pasar Jakabaring, korban tiba-tiba dipepet orang tak dikenal. Pelaku menarik kalung emas yang dikenakan korban sebelum melarikan diri. Korban melaporkan insiden tersebut ke Polrestabes Palembang. Lapor jambret jam 9 tadi pagi kalung. Pas kami naik motor lah balik dari pasar, dia langsung rampas kalung lagi. Tidak merasa ditutup, tak langsung dia rampas di depan lorong kejaksaan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Dr. Sutabi, Selayur, Kalidoni, Palembang. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 2 terduga pengedar sabu, SA 41 tahun dan IH 34 tahun. Saat akan ditangkap, SA sempat berusaha kabur namun terjatuh dan mengalami cedera. Polisi kemudian membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan. Dari penggeledahan, polisi menyita 2 paket sabu dengan berat bruto 200,45 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sabu diduga berasal dari pemasok bernama Z yang kini masuk daftar pencarian orang. Saat ini, kedua tersangka ditahan di Polda Sumsel. Di Res Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil mengamankan 2 tersangka atas nama SA dan IH di Jalan Dr. Institut Sutami, Kecamatan Kalidoni, Palembang, di mana dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu seberat 245 gram dan terhadap salah satu pelaku karena melakukan perlawanan berhasil dilakukan upaya paksa dan tindakan tegas terukur oleh petugas di lapangan. Dan 1 orang masih dalam DPO inisial Z. Sejak pagi, Yurida mendampingi pasien di salah satu rumah sakit di Palembang. Bukan untuk keluarga sendiri, melainkan pasien yang menggunakan jasanya sebagai caregiver. Profesi ini ditekuninya sejak 2023, berawal dari kepeduliannya melihat banyak pasien yang datang berobat tanpa pendampingan keluarga. Layanannya mencakup pengurusan administrasi, pengambilan obat, hingga menemani pasien rawat inap. Dari pekerjaan ini, ibu 2 anak tersebut mampu meraih penghasilan dari kegiatannya. Pertamanya dari mendampingi keluarga kan, bantu keluarga masuk rumah sakit. Jadi dari situ aku ngeliat ada pasien kayak itu yang dewean lansia kayak itu sendiri kan. Jadi kita terinspirasi untuk membuka jasa ini. Niat awalnya seperti apa niat awalnya? Untuk meringankan pasien yang misalnya yang tidak ada keluarganya yang lagi berhalangan gitu, kita bisa menggantikan sebagai keluarganya. Ini untuk jasanya sendiri seperti apa? Apa cuma ngurus administrasi atau nunggu pasien atau seperti Oh, kita semuanya Kak. Apa yang sesuai yang dibutuhkan pasien. Dalam sehari, Yurida bisa mendampingi hingga 2 pasien di sejumlah rumah sakit di Palembang. Sebagian besar kliennya berasal dari luar kota yang tidak dapat mendampingi keluarga mereka selama menjalani pengobatan. Kita tidak menyewa jasa pendamping dibantu, kita sendirian agak runyam, bingung masalahnya, kita dari jauh, dari Linggau. Ini gimana? Sesudah kita mendapat dampingan ini permudah atau gimana, Mbak? Ya, makin mudah, makin cepat gitu kan. Ini tadi minta didampingi apa aja sama Mbaknya? Ngurus apa? Untuk ngurus
administrasi koperasi, sambil sama keluar, sambil rongsen. Untuk biaya Sendiri merasa keberatan atau tidak? Untuk biaya sendiri itu ya, kita sedang lah intinya lah. nggak keberatan gitu ya? Keberatan ya. Pas. Meski kerap mendapat stigma negatif, Yurida tetap bertahan. Baginya, profesi ini juga membantu meringankan beban pasien dan keluarganya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang kompetisi Liga 3 musim depan, masa depan Sriwijaya FC masih diliputi ketidakpastian. Hingga kini belum ada kejelasan terkait proses akuisisi klub oleh calon pemilik baru. Di tengah situasi tersebut, manajemen menggulirkan gerakan penyelamatan Sriwijaya FC dengan mengajak elemen sepak bola Sumatera Selatan untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan klub berjuluk Laskar Wong Kito itu. Dukungan juga datang dari kelompok supporter yang menyatakan kesiapan membantu upaya penyelamatan tim. Sementara itu, manajemen terus berusaha mempertahankan Sriwijaya FC agar tetap bermarkas di Palembang. Alhamdulillah beberapa supporter sudah berkoordinasi para ketua dan para anggotanya. Ya, mereka sangat merespon dan sangat ingin membantu tim kebanggaan ini, tim Sriwijaya FC, dengan akan melakukan galangan donasi ya. Tapi ya kita menyambut karena support dan dukungan supporter saya sangat luar biasa ya. Meskipun klub kebanggaan kita ini sendiri dalam kondisi seperti ini, mereka tetap setia dan tetap menjaga harga dirinya Sriwijaya FC. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Robian Selawit, Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.